Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ya, Pak. Pak. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran membahas bentuk aljabar dan operasinya. Kita akan presentasikan hasil belajar. Ya, kita presentasikan. Kita mulai presentasinya. Mungkin ada sebelum Pak tunjuk, mungkin ada yang bersedia memulai. Ada salah satu mungkin yang mau memulainya. Siapa yang mau? Ayo. Ada Pak tunjuk nih. Tidak ada? Oke, Pak tunjuk. April ya. Bisa? Sudah mengumpulkan tugasnya Pak, cek dulu ya. Ya, Pak. Atau bisa share screen, bisa menampilkan hasil kerjanya. Kalau tidak akan Pak munculkan di sini. April? Tidak bisa ya? Bisa atau tidak? Menampilkannya bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa? Ya coba tampilkan hasilnya. Diginiin. Oh gitu. Dari Pak saja ya. Pak akan tampilkan. Nah ini hasil kerjanya April sudah terlihat kira-kira? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Nah, April bisa dijelaskan mungkin bagaimana kamu menemukan atau membuat ini? Ya, yang lainnya mungkin ada keliru atau mungkin ada yang beda. Nah, saya sampaikan dulu. Yang bagian A-nya. April? Ya. Ya, bisa dijabarkan atau dijelaskan yang bagian A. Bagian aljabar. Sabar. Ya, dijelaskan saja, April. Disampaikan saja. Bentuk aljabar 20 kemenangan 20 kemenangan. Ya. Bentuk Ya, aljabar dilanjutkan. 1x sama dengan 1 toples kelereng. Bentuk aljabar 2x sama dengan 2 toples kelereng dan 6 kelereng. Ya. Bentuk aljabar 3y sama dengan 3 botol kelereng. Bentuk aljabar 2y tambah 4x tambah 10 sama dengan 2 botol, 4 toples, dan 10 kelereng. Baik. Mungkin ada yang lain punya jawaban berbeda? Pak, saya sama.
Yang lainnya sama, ada yang berbeda kira-kira? Sama semua, Kak. Sama semua. Oke, sama semua. Kalau begitu langsung saja Apul bisa disampaikan kesimpulannya untuk bentuk aljabar itu seperti apa? Ya, April. Nah, Bisa disampaikan maksudnya bagaimana itu bentuk aljabarnya? videonya coba kedenang. Sudah terlihat? Nah, Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili belum diketahui. ya, lanjut. Adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Koefisien adalah bilangan dari suatu bentuk aljabar yang memuat variabel. Variabel, baik. Nah, yang lain bagaimana? Apakah sudah paham bentuk aljabar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar inilah ada di antaranya itu variabel namanya, ada konstanta, dan ada koefisien. Itu ya. Nah, kita lanjut aja dulu. Untuk yang menjelaskan selanjutnya, mungkin ada yang bersedia menyampaikan hasil kerjanya. Ayo, siapa yang bersedia ini? Harus Bapak tunjuk lagi ya. Oke, ini yang raise hand Cahyani. Yulisa ya, Yulisa. Yulisa. Oke. Bisa menampilkan hasilnya atau dari Bapak? Siapa, Pak? Yulisa. Tadi Yulisa raise hand. Oh, Rista 7F. Julisa tadi. Bisa menampilkan atau dari Bapak menampilkan ini? Bisa menampilkannya? Julisa? Halo? Halo, Pak. Maaf, Pak. Pak, bisa di mikrofon. Kenapa? Dari Bapak aja deh. Oh, dari Bapak, iya. Halo.
Tapi ini belum mengumpul, Cahyani. Sudah ngumpul barusan? Kok tidak ada ya? Hasil kerjanya di sini belum. Sudah, Pak, tapi Atau yang lain gimana? Yang lain yang ada yang bisa? Delia bisa? Devani? oh ternyata Delia ya? yang mana, Sampaikan Pak? saja. Sampaikan saja ya, Pak. Bisa di-share atau dari Bapak? Yang B, Pak. Iya. Bisa ditampilkan atau dari Bapak menampilkan? Ya? Bisa? Atau Pak tampilkan di sini? Ini B. Yang menampilkan bisa? Menampilkannya dulu. Bisa menampilkan? Bukan dari Bapak saja kalau gitu ya. Dari Bapak, oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, silakan Delia sampaikan yang dikerjakan ini. Delia? Ya. Ya, bisa disampaikan ya. Halo, Delia, ayo sampaikan. Dari panjang bambunya, Pak. Ya, boleh. Atau tabel, dari tabel lah dulu. Lengkapi tabel berikut dengan benar. Bentuk aljabar 2A tambah 4B. Variabel A dan B. Koefisien 2 dan 4. Konsekuensinya nggak ada. Jenis aljabar suku 2 binomial. Bentuk aljabar minus 2B. Variabel minus 2A. Koefisien nggak ada. Konstansa nggak ada. Jenis aljabar suku 1 tunggal. Bentuk aljabar 5x tambah 3y minus 2. Minus 2. Angka 2. Oh. Coba yang minus 2, angka 2. Kurang 2. X variabel X dan Y koefisien 5, 3, dan 2. Kosakata tidak ada. Jenis aljabar suku 3 trinomial. Bentuk aljabar 6P kurang 2Q tambah 3R.
variabel P, Q, dan R. Koefisien 6, 2, dan 3. Kosakata tak ada. Suku 3, trinomial. Kesimpulan. Sampai sana dulu ya. Sebelum Sampai sana? Sebelum kita simpulkan, mungkin ada yang memiliki jawaban lain. Tidak, Pak. Saya Sama, sama Pak. seperti itu. Saya, Pak. Sama. Sugiarti yang katakan jawabannya beda? Saya, Pak. Jawabannya ada yang beda ya? Kita coba cek ya Sugiartinya. Tapi nggak foto. Aku nggak lihat aku. Gue belum foto. Ini Foto baru anjir. soal belum dikirim ya? Ini baru yang latihan saja. Mungkin belum lengkap dikirim, coba dikirim lagi. Sugiarti. Ada punya jawaban lain? Saya sama seperti itu, Pak. Saya sama juga, Pak. Nggak ada yang beda ya? Enggak. Ya. Enggak. Ada yang beda? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Ya, kita coba cek lagi tadi jawabannya Devani. Kalau memang tidak ada, kita bahas sama-sama. Baik, perhatikan ya. Tadi untuk kesimpulan variabel itu apa? Dari hasilnya April, tadi kan sudah disimpulkan ke variabel itu apa? Simbol ya. Simbol berupa huruf kecil untuk menyatakan bilangan yang belum diketahui ya. Itu. Nah, bentuk aljabar yang pertama 2A tambah 4B. Yang mana variabel? Yang mana variabel? A dan B. Ya, A dan B. Ingat ya, simbolnya berupa huruf untuk menyatakan bilangan yang belum diketahui. Jadi variabelnya A dan B. Kemudian koefisien apa tadi yang disimpulkan koefisien? 2 dan 4. Iya, apa untuk koefisien itu apa pengertiannya? Setelah disimpulkan tadi? Bilangan dan suku bentuk yang memuat variabel. Iya, yang memuat variabel. 2 memuat variabel A. 4 memuat variabel B. Jadi 2 itu 2 dan 4 koefisien 2 dan 4 koefisien ya. 2 koefisien dari A, 4 koefisien dari B. Itu benar ya. Untuk konstanta apa tadi pengertiannya? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Iya. Ada bilangan dan tidak memuat variabel. Di sini ada enggak untuk aljabar yang pertama? Ada tidak? Ada. Mana dia? Ada. Konstanta tadi suatu bilangan pada bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Ada tidak di sini bentuk aljabar yang ini 2A tambah 4B ini? Tidak. Tidak ada. Tidak ada ya. Tadi kan variabelnya A dan B. Bilangan 2 itu koefisien namanya karena ada variabel A. Sedangkan 4 itu bilangan untuk variabel B. Jadi 4 itu koefisien namanya. Jadi tidak ada konstanta. Tuh ya. Sudah bisa membedakan sekarang?
Sudah, Pak. Nah, sekarang coba koreksi yang B. Sudah, Pak. Coba koreksi yang B, bentuk aljabarnya hanya min 2B. Variabelnya yang mana? B. B ya, variabelnya Pak. yang B. Ya, tidak apa-apa. Sekarang kita tahu ya. Sedangkan koefisiennya yang mana? Negatif. 2, Pak. Ya, negatif 2. Ya, min 2 sama ya. Negatif 2 atau min 2. Jadi itu hati-hati ya. Ingat, variabel itu adalah bilangan, simbol yang berupa huruf kecil ya. Berarti B-nya ini sebagai variabel. Dan bilangannya yang ada variabel itu namanya koefisien tadi, yaitu negatif 2. Ya, jadi kalian sudah paham. Sekarang bagaimana yang ketiga? Bedakan ya, hati-hati. Bentuk aljabarnya adalah 5x tambah 3y dikurangi 2. Atau kurang 2. Variabelnya? X dan Y. X dan Y. Sudah benar. Ya. Sekarang koefisiennya yang mana? 5 dan 5 dan 2 5 3 Tadi 5 dan koefisien itu 3. apa tadi koefisiennya? 5 dan 3. Adalah bilangan yang memuat variabel. Di sini yang memuat variabel bilangan apa saja? 5 dan 3, Pak. Ya, 5 dan 3 kan. 5 koefisien dari X, 3 koefisien dari Y. Jadi koefisiennya adalah 5 dan 3. 3. Sedangkan konstanta yang mana konstanta jadinya? 2, Pak. Oh ya, negatif 2 ya. Ini satu kesatuan ya. Iya. Bilangan konstantanya adalah negatif 2 ya. Bukan 2. Satu tuh. Jadi negatif 2 itu namanya konstanta karena tidak ada variabel. Ya, tidak memuat variabel, itulah namanya konstanta. Ya. Tadi siapa tadi ya yang menjelaskan ini? Devani? Sudah paham sekarang mengenai bentuk aljabarnya? Devani? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Iya, supaya tidak keliru yang lain juga ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kesimpulannya dibacakan, Devani. Untuk suku adalah bagaimana suku? Devani? Kesimpulan. Devani? Ya, kesimpulannya dibacakan. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Iya. Jadi untuk menyatakan sukunya ini pemisahnya, tambah dan kurangnya ya. Jadi kalau di sini ada tambah pemisahnya, jadi ada berapa pemisahnya ini sebagai 1, ini 1, jadi ada 2 suku atau suku 2 itu ya. Ini pemisahnya 1, 1, jadi 1, 2, 3 dikelompokkan, jadi ada suku 3. Nah, bisa yang lain? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, kita lanjut ke yang suku sejenis masih bagian B. Mungkin yang lainnya sekarang ya. Ada yang mau coba menjelaskan? Siapa mau? Ayo. Ayo sekarang coba inisiatifnya sebelum ditunjuk lagi. Kan sudah dikerjakan. Coba dibacakan saja. Siapa mau coba? Suartini mau coba? Siapa nih, guys? Divayani mau coba ya?
Cesia ya. Cesia Divayandi mau coba ya? Tadi raise hand tadi. Coba tampilkan hasilnya. Suku A 3 A Tunggu dulu. 5. Tunggu dulu belum muncul. Biar Suku yang lainnya bisa. sejenis. Penjelasan memiliki variabel yang Tunggu sama dulu yaitu Cesia. Ini belum muncul. 5Y pangkat 2 3Y. Tidak Cesia. sejenis meskipun variabelnya sama. Cesia. Pangkatnya tidak sama. 2 Cesia. Bisa dengar? ya Tunggu dulu sekarang masih dimunculkan ya. Sudah terlihat ini teman-teman? Teman-temannya Cesia? Sudah. Nah, sekarang Cesia baru bisa dijelaskan ini ya. mana? Jani. Jani. Iya, itu caranya gitu. A,3 A,5A sejenis memiliki variabel yang sama yaitu A. 5Y pangkat 2 dan 3Y. Tidak sejenis meskipun variabelnya sama tetapi pangkatnya tidak sama. 2X pangkat 2 dan 3X pangkat 2. Sejenis memiliki variabel dan pangkat yang sama yaitu X 2PR dan 5QR. Tidak sejenis memiliki variabel yang berbeda yaitu PR dan QR. 3X pangkat 2 dan 5X Y pangkat 2. Tidak sejenis memiliki variabel yang sama tetapi letak pangkat variabel berbeda. Ya. Yang lain ada memiliki jawaban lain? Sama, Pak. Tidak, Pak. Sama, Tidak Pak. ada? Sama, Pak. Sama. Ya, kalau begitu langsung ke kesimpulannya. Bisa dibacakan kesimpulannya? Cesia, sampaikan kesimpulannya. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Ya, yang lainnya bisa ya. Jadi suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama ya. Selain variabelnya sama, pangkatnya juga harus sama ya. Nah, kita lanjut sekarang mengenai operasi penjumlahan pengurangannya. Bagaimana yang lain? Ada yang mau coba? Ada yang mau mencoba? Coba yang cowok satu ya. Siapa mau? Laksana. Jaya Laksana bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kita coba.
Ya, langsung ke bentuk aljabar kalau gitu ya. Kita langsung bentuk aljabar. Nah, sampaikan yang nomor 1. Yang apa? Ya, yang semua nomor 1. Baca soalnya dulu. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu menjual berbagai macam permainan, salah satunya yaitu kelereng untuk menarik. Yang latihan soal coba dilihat. Ya, ini sudah ditampilkan. Bisa dijelaskan. Bentuk aljabar 8x tambah 6y tambah 3. B variabel yaitu x dan y. Konstana yaitu 3 dan koefisien itu 8, 6 dan 3. Ada yang punya jawaban lain? Tidak, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa yang punya jawaban lain? Ini Sugiyarti. Saya, Pak. Jyoti ya, Jyoti ya. Oke, Jyoti. Nah, bisa disampaikan ini hasilnya? Bentuk aljabar 8A tambah 6B tambah 3. Ya, lanjut. Variabel A dan B. Konstantan nggak ada, Pak. Ya. Koefisien sama dengan 8, 6, 3. Ini Pak lihat sepertinya sama ya. Sama dengan tadi jawabannya Jaya Laksana. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Jawab. Oke, Tidak, Pak. Sugiyarti ya. Ini ya? Iya. Ya, coba disampaikan. Bentuk aljabar 8 tambah 6 tambah 3. Variabelnya tidak ada. Konstantanya 8, 6, dan 3. Koefisiennya tidak ada. Yang lainnya? Ada lagi jawaban lain? Tidak, Pak. Ada. Tidak, Pak. Kita coba sama-sama diskusikan ya. Nah, tadi ilustrasinya sama kan? Dengan yang dicontoh, ibu menjual berbagai macam permainan, salah satunya itu kelereng. Untuk menarik minat pembeli, ibu mengemasnya dalam bentuk toples kaca dan botol kaca. Di toko terdapat 8 toples kelereng, 6 botol kelereng, dan 3 kelereng. Yang diletakkan dalam kotak dijual eceran. Bentuk ilustrasi bentuk aljabarnya bagaimana? Kita misalkan tadi toplesnya itu sebagai apa tadi toples? Pada ilustrasi awal, Sebagai X, Pak. iya, sebagai X. Oke. Kemudian yang ke botol sebagai apa tadi? Y, Pak. Y. Dan 3 kelereng yang sudah 3 kelerengnya diletakkan di luar ya. Jadi kalau bentuk ilustrasinya bagaimana? Yang benar? 8X ditambah 6Y ditambah 3. Iya, benar ya. 8X tambah 6Y tambah 3. Tadi sudah ada yang benar tadi.
Terlihat papan tulisnya? Terlihat papan Masih tulisnya? kosong, Pak. Terlihat. Ya, untuk aljabarnya 8x tambah 6y tambah 3. 3. Ya, tadi sudah didiskusikan. Yang mana namanya variabel? X dan Y, Tambah Pak. Y. Iya, x dan y. Dan Y. Ini namanya variabel karena sebagai simbol. Variabel. Kemudian koefisien, yang mana namanya koefisien tadi? Koefisien 8, 6, dan 3. 8 dan 6 aja, Pak. 8, 6. Aduh. Ya, Yang bergabung sama Tadi variabel. ya, yang didampingi variabel, ingat ya koefisien. Jadi yang koefisien adalah 8 dan 6. Dan 6. Ya, ini yang namanya koefisien. Koefisien. Berarti yang 3 ini apa namanya? Konstanta. Ya, jadi ini namanya konstanta. Dah? Jadi sudah bisa ya? Ya. Iya. Iya, Pak. Sudah. Ya, Pak. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 siapa mau? Yang nomor 2? Ada yang mau coba nomor 2? Nomor 2 langsung nomor 3 ya. Ini bentuk soalnya sama ini. 2 dan 3. Biar Pak tunjuk ya, biar cepat ya. Yang belum tadi siapa ya? Suwandewi. Ada Suwandewi? Intan Ratri, bisa Intan Ratri? Bisa ya? Aduh, tugasnya belum dikumpul ini masih. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang bersedia, ayo? Yang mana, Pak? Yang nomor 2 dan 3. Seperti ini ya. Yang ini ya, Pak? Iya, 2 dan 3 ya. Sekarang Pak munculkan dulu. Yang nomor 2. 8A pangkat 2 Ya. kurang 2 pangkat 2 dan 3A tambah 5A. Iya. Yang nomor 3 lanjut sama itu. 3M pangkat 2M kurang 5M pangkat 2M dan 4MN pangkat 2 kurang 4MN pangkat 2. Iya. Udah, Pak? Iya. Yang lain ada punya jawaban lain? Tidak, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Tidak, Pak. Ya, jadi bisa diperhatikan ya, yang sejenis adalah pangkatnya, variabelnya sama dan pangkatnya juga sama ya.
Ini juga M pangkat 2 N. M pangkat 2 N. Jadi variabelnya M dan N. Pangkat 2-nya yaitu yang M ya. Jadinya M pangkat 2 N dengan M pangkat 2 N. Jadi kalau yang ini pasangannya M N pangkat 2 dengan M N pangkat 2. Ya, sudah bisa ya. Rista nomor 4, Pak. Ya, Rista mau mencoba nomor 4 ya. Mic-nya di open. Nomor 4. Tunggu dulu ya, lagi dicoba cari dulu. Ya, yang mana ini? Baru satu aja yang disetor. Yang 4A. Yang mana nih tugasnya? Belum disetor ya? Belum, Pak. Ini tapi belum disetor. Ya. Jadi tidak bisa muncul, ini susah jadi. Yang lain coba dulu ya, yang lain ada? Ayo nomor 4. Ada yang sudah nomor 4? Anggi ya? Iya, Pak. Kok beda? Nah, ya bisa dijelaskan. Untuk yang nomor 4, yang A dulu. 4B tambah 7A min negatif 5B tambah 3A tambah 2A tambah B. 4B negatif 5B tambah B tambah 7A min 3A min 2A sama dengan B tambah 102. Tadi salah tadi ini simbolnya tambah apa kok dibaca min? Tambah atau kurang maksudnya? Yang Tambah. 7A. Oh, tambah. Oke. Yang lain punya jawaban, yang lain ada jawaban beda? Tidak. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kita coba diskusikan lagi ya. Nah, ini pengerjaannya sudah benar ya. Pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan, kita kumpulkan yang variabelnya sama. Supaya lebih mudah menghitung ya. Tadi 4B kurang 5B tambah B. Sudah benar kelompoknya ya. Itu yang memiliki variabel B. Kemudian 7A tambah 3A tambah 2A. Sudah benar. Sekarang tinggal dihitung. Ini kan sudah satu kelompok. Sekarang kita hitung dia. 4 kurang 5 berapa? 1. 4 dikurang 5. Ayo. 1. Masih kurang 4. Ayo berapa? 4 dikurangi 5. Negatif 1. Oh, negatif 1. Iya, negatif 1 ya. Oh, negatif 1. 5, negatif 1. Sekarang ini yang tidak memunculkan koefisien ini artinya ini 1 ya. B kan B itu bernilai 1 ya. 1B. Nah, penulisan 1B itu jarang dituliskan ya. Dituliskan B gitu aja atau A gitu aja ya. Sehingga tadi 4 kurang 5 negatif 1 tambah 1 berapa jadinya? Negatif 1 tambah 1? Negatif 2. Negatif 1. 0. 1. Ya, 0 ya. Jadi hasilnya 0B atau 0. Tidak ada 0B ya. Jadi ini tidak ada. B-nya sudah hilang jadinya harusnya. Tidak ada B lagi. Karena hasilnya 0B. Ya. Dan 7A tambah 3A tambah 2A. Ya, sudah benar 12A. Jadi harusnya jawabannya adalah 12A. Ya, sudah benar. Ini sudah benar ya. Untuk B-nya mungkin masih keliru salah hitung ya. Kalau 0 dia tidak ditulis.
Kalau B, kalau 1B, satunya jarang ditulis, tulis B-nya saja. Ya, sudah bisa? Yang lainnya Sudah, Pak. gimana? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Lanjut, ya. Sudah, Pak. Lanjut lagi yang B, lagi satu. 2x pangkat 2y kurang 3xy kurang 4xy kuadrat tambah 6xy kuadrat tambah 3d kuadrat y kurang 7x. 2x kuadrat y tambah 3x kuadrat y kurang 3xy kurang 4xy kuadrat tambah 6xy kuadrat kurang 7x. 5x kuadrat y kurang 3xy kurang 10xy kuadrat kurang 7x. Ini dicoret ini benar apa tidak maksudnya ini? Tapi dibaca tadi. Salah itu, Pak. Tapi kok dibaca tadi Pak jadi bingung jadinya. Oke. Kita cek sama-sama ya. Ada jawaban lain dulu. Ada punya jawaban lain? Jawaban yang lain ada Tidak. Tidak. Ya, Tidak. tidak ada ya. Baik, kita diskusikan lagi. Kita cari dulu pasangannya ya. Yang X kuadrat Y ada nggak sama kira-kira yang X kuadrat Y? 2X kuadrat Y sama dengan yang mana? 3X kuadrat Y ya. Sudah benar tadi. Tadinya 2 tambah 3, 5 ya. Sudah benar. Kemudian yang XY, ada yang sama dengan XY saja? Tidak ada pangkatnya ini? Ada pasangannya enggak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, berarti tetap ya. Tetap dia ditulis min 3xy karena tidak ada perubahan, tidak menyederhanakan. Kemudian yang xy kuadrat ada pasangannya yang min 4xy kuadrat? Yang 6 ya. Ini ya, sebelahnya. Nah, sekarang coba hitung. Min 4 tambah 6 berapa? 2. 10. Berapa? 10. Min 4 tambah 6? 10. Kalau min 4 kurang 10. 6. 2, Apa Pak. bedanya min 4 tambah 6? 2, Pak. Ya, min 4 tambah 6, 2. Yang benar ya. Kalau min 4 dikurangi 6, baru hasilnya negatif 10 ya. Ya, bedakan ya. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, anggap negatif itu kalian memiliki hutang ya. Kita punya hutang 4. Kemudian kalau tambah ini berarti kan kita memiliki uang. Punya hutang 4, uangnya 6. Jadinya bagaimana? Kelebihan jadinya kan, kelebihan lagi 2. Jadi itu bedakan ya. Seandainya dia negatif 4 dikurangi 6 atau negatif hutangnya 4, hutang lagi 6 baru jadinya hutangnya 10, bertambah hutangnya kan atau negatif 10 ya. Jadi harus dikuatkan lagi ya perhitungannya ya, hitung bilangan bulatnya nanti. Kemudian 7x-nya ada pasangan di sini negatif 7x. Ada? Tidak. Tidak, Pak. Ya. Oke, Tidak. berarti bentuk aljabarnya ini hampir benar ya, tidak apa-apa Anggi ya. Aljabar hampir benar, yang ini cuma keliru di sini aja. Ya. Baik, karena sudah waktu, kita cukupkan di sini. Kita langsung ke kesimpulan ya. Kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya apa? Ada bisa menjelaskan tadi apa saja yang kita pelajari hari ini? Kesimpulannya apa?
Mengenai bentuk aljabar, siapa yang bisa menjelaskan bentuk aljabar tadi kesimpulannya? Bisa, Kak. Ya, coba salah satu siapa? Ya, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo sampaikan salah satu siapa aja yang menyimpulkan. Kesimpulan yang mana, Pak? Yang kita pelajari hari ini apa saja sudah? Ada apa saja tadi sudah dipelajari? Ada bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu seperti apa? Aljabar apa? Ayo. Coba Dayuh Yuliarta, coba apa kesimpulannya? Dayuh? Apa yang sudah dipelajari hari ini? Bentuk aljabar. Ya? Oke, yang lain yang bisa, ayo. Ya, Suartini. Pak sampaikan. Bentuk aljabar, variabel, konsata, dan koefisien. Iya, ya Julisa, apa itu Pak, bentuk variabel? Bentuk variabel itu apa? Bentuk variabel. Bentuk aljabar dulu, sorry. Bentuk aljabar itu apa? Bentuk aljabar itu apa? Jabar. Ayo. Oke, Divayani. Yang kita pelajari dalam yang kita pelajari dalam bab bentuk bertajuk bentuk aljabar dalam cabang ilmu matematika, di mana dalam penyelesaian masalah angka dan digantikan dengan sebuah huruf. Iya. Yang lain bisa menambahkan? Ada? Ya, Putri. Coba. Ayo Rista ya, Rista. Ayo Rista, coba tambahkan. Bisa, coba. Ya, kalau tambahkan. Ada yang mau menambahkan kalau gitu? Yang lain? Pani Jaya Laksana ya, coba tambahkan kesimpulannya. Berdasarkan cara penyelesaiannya, kedua operasi dapat diselesaikan dengan mengelompokkan suku sejenis. Berdasarkan sifat komutatif, kedua operasi memiliki sifat komutatif. Penjelasan untuk menjumlah A tambah B sama dengan B tambah A. Penjelasan untuk pengurangan A kurang B sama dengan minus B tambah A. Iya, yang lainnya ada yang mau menambahkan lagi?
Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Ya, Pak simpulkan ya. Kita simpulkan sama-sama. Kita pelajari hari ini yaitu mengenai bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah pernyataan matematika ya. Jadi bentuk aljabar itu adalah pernyataan matematika yang berupa huruf kecil sebagai peubah atau simbol tadi ya. Sebagai simbol yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Ya, itu bentuk aljabar yang kita pelajari hari ini. Kemudian suku-suku sejenis bagaimana tadi? Bagian dari bentuk. Ya, bagian dari bentuk aljabar yang memuat variabel yang sama dan pangkat dari variabel tersebut juga sama ya. Jadi itu namanya suku jenis. Kemudian operasi itu penjumlahan dan pengurangan aljabar. Prosesnya hanya dapat dilakukan pada bentuk aljabar yang memiliki suku-suku sejenis. Ya, artinya bentuk variabel yang sama dan pangkatnya yang sama baru bisa dihitung, dijumlahkan atau dikurangi ya. Iya, Pak. Ya, nah itu kesimpulannya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri seperti tadi kesepakatannya, Pak akan memberikan tes untuk sejauh mana kalian sudah paham ya. Sejauh mana kalian sudah paham, akan Pak share sekarang linknya. Bisa dikerjakan setelah ini Pak beri waktu sekitar 15 menit ya, sekitar 15 menit dicoba saja sejauh mana. Kemudian setelah itu lanjutkan lagi satu soal yang berupa uraian, nanti diberi waktu 5 menit ya. Nah, sebelum diakhiri Pak sampaikan materi selanjutnya yaitu mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar ya. Sekarang kan sudah penjumlahan dan pengurangannya ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak aturkan Prama Santi ya. Om Santi. Om Santi Om.